Oke, kalau misalkan gini, sebenarnya dalam 0,5 ya 0,05 atau 0,01 5% atau 1% itu sebenarnya tergantung pada konteksnya digunakan untuk apa. Jadi memang biasanya kalau untuk ilmu-ilmu sosial 0,05 alias 5% itu sudah cukup bagus digunakan dalam penelitian gitu ya. Kalau misalkan ini Ramdhani Maulana sama Krisnadi, thank you udah ditemenin on cam. Mungkin yang lain bisa on cam ya. Nah, jadi gini, biasanya 5% itu sudah dicap cukup bagus gitu ya, karena untuk penelitian sosial biasanya taraf signifikansinya 5%. Nah, kenapa 5% ini kok apa ya? Gini, mungkin teman-teman bisa lihat tabel yang aku gambar barusan, cek di grup WA, ya. Itu mungkin kalau teman-teman bisa, sorry ya agak miring ke kanan, nggak aku pasin ke kiri gitu ya. Jadi di sini sebenarnya adalah bagaimana kurva normal terbentuk dan kenapa sih 0,05. Kenapa sih 5% gitu ya? Nah, ini aku kasih di ini ya, di dalam uh, apa ya? Bukan persen ya, tapi aku kasih dalam dalam uh, dalam bilangan gitu ya. Jadi gini, dalam sebuah kurva yang berbentuk normal itu memang didominasi oleh orang-orang yang ada di kelompok tengah, alias orang yang B aja, nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah. Tuh. Makanya kenapa eh, porsi di tengah itu sangat besar dibanding yang lain. 0,34 kan, berarti kalau 0,34 di sebelah kiri 0,5, 0,5 ini biasanya persentil 50 atau titik tengah atau median biasanya, ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan dalam dalam apa dalam kondisi yang real, kebanyakan orang ada 68% orang itu ada di tengah-tengah. Oke, terus kemudian berarti 13,5% ada di, misalkan kalau ini kita bagi tinggi, sedang, rendah, sangat tinggi gitu ya. Nah, berarti yang paling kiri 0,025 ya teman-teman, sorry tulisanku jelek. 0,025 yang paling kiri itu yang nilainya sangat rendah, 13,5% atau 0,135 itu di kelompok yang rendah, 0,34 itu ada di uh, sedang cukup gitu ya, 0,34 yang kanan itu juga cukup, 13,5 yang kanan itu uh, tinggi, 0,025 itu sangat tinggi. Jadi memang dalam konteks normalitas biasanya uh, apa ya, orang-orang yang dalam tanda kutip aneh gitu ya, orang-orang yang ekstrim, yang nggak pada umumnya itu jumlahnya sangat sedikit. Dari tabel aja kita bisa lihat bahwa ya mereka nggak lebih dari 2,5% dari jumlah populasi. Kalau misalkan dikatakan sangat tinggi atau sangat rendah gitu ya. Makanya kalau ada 100 orang ya nggak lebih dari 5 orang lah yang nilainya aneh-aneh gitu ya. Nah, ini kalau misalkan konteksnya kurva normal. Nah, ini memang kenapa kok bisa muncul, Pak, kenapa kok bisa 0,025 atau kenapa kok bisa 0,05? Ya, tinggal dibagi aja. 0,05 kamu bagi dua, itu kan sebenarnya posisi ekstrim seseorang di dalam kelompok. Tadi, ekstrim kan ada yang sangat tinggi, ada yang sangat rendah. Ya. Nah, 0,025 yang sebelah kiri itu sangat rendah, 0,025 yang sebelah kanan sangat tinggi. Makanya didefinisikan sebagai orang-orang yang dan orang yang aneh. Signifikansi itu kalau misalkan ada beberapa yang di atas 0,05, ada yang di bawah 0,05. Kita akan bahas nanti. Tapi gini, kita kembali ke pertanyaannya Kevin dulu. Kenapa kok paketnya bisa nggak sih Pak 0,1 atau 1% nggak signifikan, tapi 5%-nya signifikan. Nah, jadi gini, taraf signifikansi mungkin lebih enak kalau kita lihat hasil penelitian aja ya, coba. Mungkin aku akan kasih lihat. Ntar aku coba pastikan aku punya ininya enggak ya.
Biasanya gini, kalau di SPSS itu, ini dia. Oke, aku kasih lihat hasil penelitian aja deh langsung, biar enak. Bentar. Nah, oke, kelihatan teman-teman? Halo, kelihatan kah? Barusan tadi? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa lihat sebenarnya apa ya, hasil penelitian. Oh, ada yang masuk, bentar. Nah, oke. Hasil penelitian itu tidak hanya dikarenakan apa? Biasanya kakak tingkat kalian menuliskan hasil penelitian itu tidak sesuai dengan format APA yang di psikologi UN. Nah, biasanya sebenarnya ada tata cara untuk menuliskan seperti ini. Kalau F ini uji regresi gitu ya. Regresi DF1, DF2, DF1, DF2 mungkin teman-teman pernah dengar degree of freedom ya. Itu dituliskan di sini, angkanya berapa, signifikansi itu biasanya dituliskan dengan dua cara, satu alfa, satu P kecil miring, yang seperti ini gitu ya. Dan beberapa penelitian mungkin tidak menyertakan nol di depannya dan pakai titik, gitu ya. Nah, ini uji hipotesis saja langsung kita fokus ke sini gitu ya. Uji hipotesis menunjukkan tidak ada perbedaan peran media pembelajaran terhadap online disinhibition effect pada pembelajaran daring. Nah, signifikansinya apa? Di 0,16. Ya. Jadi signifikansi itu ada di rentang antara 0,1 ya atau mungkin kurang dari 0,01 gitu ya. Ya, di bawah 0,01 betul. Di bawah 0,01. Jadi 0,000859. Jadi sangat panjang, jadi biasanya ditulis di SPSS keluarnya langsung 0,00 gitu ya. Itu biasanya kita menuliskannya kurang dari 0,01. Tapi kalau misalkan jadi range-nya antara 0,05 sampai 0,01 atau bahkan di bawahnya itu. Jadi 0,00 sampai 0,05. Jadi signifikansi kalau misalkan 0,1 signifikan, 0,05 pasti signifikan. Tapi kalau 0,1 nggak signifikan, misalkan dia 0,2 ya berarti dia signifikansinya 0,02 ya misalkan. Berarti dia signifikansinya ada di bawah 0,05. Itu. Bentar, contoh lagi. Ini hasilku karena nggak signifikan sih. Nah, ini contoh-contoh ini nih, ya. Oke. Nah, ini 0,04. Berarti kan dia 0,01 signifikan nggak, Kevin? Kalau 0,04 berarti signifikan, iya. Ya, signifikan di 0,01 apa di 0,05? 0,05. Oke, sip. Berarti kalau dia 0,01-nya nggak signifikan, Iya. tapi 0,05-nya signifikan. Oke. Contoh ini juga, ya. Signifikansinya 0,001. Ini signifikan di berapa? Oke, sip. Ya, 0,01 ya. Nah, ini contoh teman-teman bagaimana dalam signifikansi kalau dia nggak signifikan di 0,01, nggak apa-apa, tapi yang penting nggak lebih dari 0,05 gitu. Nah, tadi oke ya udah cukup. Ada yang baru masuk. Oke, sampai sini mungkin teman-teman yang lain ada yang mau tanya, silakan. Bapak, saya mau nanya lagi, satu lagi. Oke. Kan berarti kan itu kalaupun nanti misal kita menguji hipotesis, misalkan 0,1 nggak diterima, tapi 0,5 diterima, berarti kan
intinya berarti masih bisa dipakai gitu kan hipotesisnya. Ya, Nah, berarti jelas. kalau maksud yang di tabelnya maksudnya kondisi tidak dapat diterima, kondisi dapat diterima itu apa, Pak? Oke, kondisi yang tidak dapat diterima tadi ya, ntar aku tak buka Hmm. PPT-nya kelompok tadi. Eh, Soalnya di poin 4 itu ada dia bilang 5% diterima, 1% ditolak, tapi maknanya kondisi tidak dapat diterima. 5% lebih. Oh, nah ini apa namanya? Ini biasanya tergantung ini ya, kembali lagi kita mau pakai signifikansi berapa gitu. Karena misalkan eh bentar. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Bentar. Ini temanya inferensial ya, taraf signifikansi. Oke. Nah ini biasanya kalau misalkan dalam sebuah penelitian itu kita pakai dua taraf signifikansi. Tapi kembali lagi seperti yang tadi saya bilang, taraf signifikansi di dalam sebuah penelitian biasanya hanya digunakan satu, either 0,05 atau 0,01. Jadi tetap batas atasnya 0,05. Kalau misalkan di bawah itu ya nggak apa-apa, 0,01-nya nggak signifikan nggak masalah, 0,05-nya asal dia masih signifikan. Nah itu sih. Biasanya di SPSS pun sebenarnya kelihatan juga. Kalau misalkan teman-teman lihat luaran SPSS bintangnya 1, itu signifikan di 0,05. Kalau bintangnya 2, itu signifikan di 0,01. Gitu. Jadi memang ada misalkan kalian uji validitas reliabilitas gitu ya. Kalian akan menemukan beberapa item yang mungkin signifikan di 0,05, ada yang signifikan di 0,01 gitu ya. Nah, biasanya ada di sana sih. Jadi tidak terlalu apa ya, Kevin ya. Menurutku bukan masalah kalau misalkan dia nggak signifikan di 0,01, tapi signifikan di 0,05. Gitu sih. Oh, berarti pemaknaan ini itu lebih disesuaikan pada keinginan atau target peneliti. Bisa gitu ya, Pak? Nggak ada hukum Ya, tetapnya gitu. Oke. nggak ada kok. Iya, siap. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang mau tanya lagi tentang ini dulu? Karena ini biasanya agak-agak tricky sih. Oke, kalau misalkan masih belum ada, mungkin saya akan nambahin dari materi kelompok ialah terkait dengan kapan kita pakai 0,05 itu apa ya, beberapa kayak uji asumsi ya. Kan pengujian ada dua, statistik itu ada dua, statistik deskriptif sama inferensial, seperti yang disampaikan oleh kelompok. Kalau deskriptif kan kita bisa lihat dengan jelas gitu ya. Mungkin ini deskriptif banget nih, penelitian ini melibatkan 613 responden dengan rata-rata usia 20,22 tahun dengan standar deviasi 2,85 tahun. Dengan mayoritas responden merupakan perempuan, 150 orang laki-laki dan 437 orang perempuan dan 26 tidak bersedia menjawab. Ya, responden merupakan mahasiswa yang terbagi antara semester 1 hingga 9. Rata-ratanya 3,71 dengan standar deviasi 1,96. Yang berasal dari kampus negeri dan swasta dari Jawa dan Sulawesi. Mayoritas responden menggunakan sarana komunikasi teks real time sebesar 450 orang, 20,1% menggunakan audio video real time, dan sisanya menggunakan LMS. Jadi ini deskriptif itu kayak gini, Rek, nyusunnya. Jadi kalian kalian mengelompokkannya itu ini, mengelompokkan dalam kriteria sangat rendah hingga sangat tinggi. Data tersebut mengungkapkan bahwa 15 orang termasuk kategori sangat rendah, 139 rendah, 267 orang sedang, 172 kategori tinggi, dan 20 orang sangat tinggi gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat dibanding jumlah-jumlah lainnya, orang yang sangat rendah dan sangat tinggi itu jumlahnya sangat kecil dibanding yang lain. Nah, oke. Pertanyaannya adalah kapan kita mau pakai di atas 0,05? Tadi kan ada uji, kalau deskriptif ya udah selesai seperti ini. Kalau teman-teman pakai satu variabel, that's all, selesai. Gitu ya. Ini hasil penelitian kalian, udah cukup. Makanya penelitian satu variabel itu kurang populer karena tidak mengungkapkan apapun. Kecuali kalau penelitian kalian adalah mengkonstruk instrumen. Gitu ya.
atau uji adaptasi instrumen itu mungkin satu variabel, gitu ya. Nah, oke, adaptasi variabel deskriptif, kemudian kita ke inferensial. Nah, di inferensial kita ada dua uji, satu uji asumsi dan satunya uji hipotesis. Uji asumsi digunakan untuk menguji apakah kita akan menggunakan metode parametrik atau non parametrik. Teman-teman pasti ingat ya, parametrik non parametrik sebenarnya tujuannya terkait dengan bagaimana apakah penelitian yang kita lakukan itu dapat diterapkan pada populasi lain atau tidak. Ya, tujuannya untuk generalisasi. Ya. Nah, di dalam uji asumsi ini tergantung kalian akan pakai uji mana. Uji korelasi, uji regresi, ya, atau faktor analisis atau path analysis, gitu ya. Kalau path analysis biasanya ini menggunakan standar yang sama seperti hanya regresi, gitu ya. Nah, uji asumsi di sini biasanya yang paling jamak digunakan kalau korelasi itu adalah normalitas, homogenitas, sama linearitas. Ya, homogenitas itu memastikan bahwa orangnya sama. Ingat, ini adalah orangnya dari kelompok yang sama. Sampel yang kalian ambil itu representasi dari kelompok sesungguhnya. Misalnya, Ramdhani kamu dari Unmer kan ya, seingatku ya? Atau dari sini aku sorry. Halo, Ramdhani? Iya, Pak. Kamu dari Unmer kan ya, seingatku ya? Apa dari Ya. dari Nah, oke. Misalkan Ramdhani Maulana, Kristianti Farida, terus kemudian bentar. Ini listnya aku cek lagi. Terus Valeria Risma, gitu ya. Adalah orang-orang yang kalau misalkan aku mengatakan terkait dengan kemampuan akademik, ya ada yang pinter, ada yang enggak, ada yang B aja, dan harusnya B aja ini paling banyak, gitu ya. Dan ini merupakan gambaran yang umum juga di Unmer. Kalau misalkan di Unmer kebanyakan nilainya sangat tinggi, gitu ya, maka mayoritas yang diwakili oleh kelompok tersebut juga harus sangat tinggi. Perbedaannya nggak terlalu beda jauh nih, gitu ya. Kalau misalkan di UM kebanyakan B aja, harusnya responden yang ditarik, namanya kita ngomongin kan sampling ya, kemarin sempat kita bahas sampling juga, harus juga didominasi oleh orang-orang yang kemampuannya B aja. Gitu ya. Nah, kita mengasumsikan bahwa homogenitas adalah kemampuan orang di dalam kelompok itu, ya kurang lebih nggak terlalu jauh berbeda, atau misalkan jadi miniatur dari populasi yang ada itu, mereka menggambarkan populasinya. Satu normal homogenitas gitu ya. Terus kemudian normalitas. Normalitas tadi teman-teman sudah lihat grafik normal yang saya gambarkan di grup WA tadi. Ya. Itu adalah contoh grafik normal di mana ya berimbang, yang pinter banget sama yang jelek banget atau yang sangat rendah sampai sangat tinggi, jumlahnya kecil banget nih. Ya. Kalau kemudian yang rendah sama yang tinggi, yang pinter sama yang jelek nilainya akademis misalkan, lebih banyak sih daripada yang jelek banget sama yang bagus banget, gitu ya, mendingan. Terus kemudian yang B aja nih, yang ya nilai kok aku ngomongin UMR sih, UMR mah gaji, KKM ya, apa sih istilahnya bener ya, KKM ya, nilai standar lah ya, standar lulus 70, ya udah orang itu ada sekitar 70, terus kemudian 72, 75, 68, 67, jadi bisa jadi KKM atau median atau batas itu orang itu ada di plus minus gitu ya, plus minus satu standar deviasi. Tadi kan kalau digambarkan di grafik tadi
Yang 0,34 di kanan, ada 0,34 di kiri. Dan 0,5 yang ada benar-benar di tengah. Nah, asumsinya populasi sampling yang kita ambil itu juga menggambarkan kondisi normal, di mana yang bagus ada, yang jelek ada, yang sangat jelek ada, yang sangat bagus juga ada, yang B jelas paling banyak. Oke, kita udah bahas normalitas, kita juga udah bahas homogenitas. Selanjutnya adalah linearitas. Linearitas memastikan bahwa antar variabel itu memang berhubungan, atau misalkan nanti kalau kalian menguji hubungan, menguji korelasi, ya memang diakibatkan fenomena itu muncul bersamaan, bukan satu variabel itu dia menjadi satu subbagian dari variabel lainnya. Ini yang biasanya sering terjadi, di mana satu subvariabel di variabel penelitian lain, misalkan katakanlah penerimaan diri, ya, atau apa deh. Aku mungkin teman-teman ada contoh deh. Kalau aku terlalu random nanti pikiranku. Nah itu biasanya ada aspek-aspeknya nih, gitu ya, di variabel Y. Kalau variabel Y punya subvariabel atau punya aspek 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan aspek 4 itu juga ada di variabel X, aspek 2. Bisa bayangin? Oke, bayangin gini aja deh, mungkin yang aku jelas gampang. Ada indikasi openness di variabel Y, tapi juga ada variabel openness di variabel X. Instrumennya mirip-mirip nih jawabannya, sehingga menjadikan orang itu rancu. Atau misalkan gini, variabel X dan Y itu tanpa kamu uji, itu mereka sudah berkorelasi karena adanya satu aspek yang mereka itu sama persis atau mirip-mirip, sehingga orang tidak bisa membedakan di antara dua variabel ini bahwa ini adalah variabel yang berbeda. Ada Pak seperti ini? Banyak. Biasanya keteledoran, ya, untuk menemukan variabel yang mungkin berkaitan. Ya. Nah ini makanya untuk memastikan itu tidak muncul, maka ada yang namanya uji normalitas, linearitas. Kalau tadi itu autokorelasi. Yang tadi aku jelasin itu autokorelasi gitu ya, karena korelasinya udah langsung terjadi. Kalau linearitas itu misalkan konsistensi. Kalau satunya naik, ya satunya naik. Misalkan kalau berbanding lurus. Kalau satunya naik, satunya turun. Kalau berbanding terbalik, gitu ya. Dan ini konsisten. Kalau satunya terus saja naik, ini turun terus, gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai uji linearitas. Nah, kapan kita pakai? Nah, ini masalahnya signifikansi kepakai lagi. Memang bisa sih teman-teman bisa lihat dari angka, misalkan uji korelasi itu bisa dilihat dari uji hasil R-nya dibanding dengan tabel itu bisa, tapi lebih enak kalau pakai signifikansi, udah langsung lepas. Oke, sebagai contoh, mungkin aku akan perlihatkan kembali. Nah, mungkin ini teman-teman akan melihat di tabel, mungkin akan lebih enak, gitu ya. Jadi penelitian saya, gitu ya, ingin mencari tahu bagaimana media pembelajaran teks real time ini WA, audio video real time ini Zoom, Google Meet, gitu ya, dibanding sama LMS. Kalau di WM kan pakai Sipejar nih, gitu ya. Nah, ini tingkat online disinhibition effect. Jadi online disinhibition effect ini sebenarnya ada dua sub dimensi, gitu ya, ada dua dimensi di dalamnya, yaitu ada yang benign, ada yang benevolent. Kalau yang benign itu kecenderungan kita untuk tidak menahan diri, kecenderungan kita untuk lebih lepas, gitu ya, karena kontrol diri kita dalam kondisi online disinhibition itu rendah. Tapi kalau misalkan benevolent, ini kecenderungan untuk menyakiti dengan ucapan kepada orang lain, gitu ya. Nah, ini ucapan kasar, gitu ya, dan lain sebagainya. Ini benevolent. Jadi ada 11 item, yang 4 benevolent saya buang. Saya pakai 7. Nah,
7 itu saya pakai gitu ya. Jadi, nah ini teman-teman bisa lihat dalam kondisi teks real time, kebanyakan ada di taraf sedang gitu ya. Rendah dan tingginya memang agak jauh berbeda ya. Ini 92, ini 135, jadi relatif juling ke kanan. Nah ini biasanya istilahnya kalau juling kanan, juling kiri gitu ya. Jadi kalau misalkan katakanlah 198 ini ada di tinggi, berarti kan tadi asumsi saya, asumsi normalitas bahwa banyak orang ada di tingkat sedang, nggak terpenuhi nih, justru ada di tinggi. Nah biasanya bentuk grafiknya itu akan aku gambarin aja deh ya, lebih enak digambar kalau ini. Oke, saya barusan kirim gambar di grup WA lagi itu ya. Jadi kalau gambar yang sebelah kiri itu gambar yang misalkan dia nggak normal tapi didominasi oleh orang yang bernilai tinggi gitu ya. Misalkan konteks pertama teks real time pakai WA gitu ya, atau pakai Telegram. Nah sedang atau tinggi ini di sebelah yang sedang itu yang 198 orang, 44% itu ada di tinggi, gitu ya. Nah ini makanya kalau misalkan bentuk grafiknya kalau nggak normal itu bisa juling kanan atau juling kiri. Juling kanan berarti dia didominasi orang nilai tinggi, kalau juling kiri dia didominasi oleh orang yang nilainya rendah ataupun sangat rendah, tapi kebanyakan sih rendah. Nah, audio video real time, nah ini juga sama kalau bisa dilihat gitu ya. Kebanyakan ada di sedang, pakai LMS pun sama, kebanyakan ada di sedang gitu ya. Oke. Nah, oke. Jadi gini teman-teman, asumsi normalitas itu digunakan menggunakan taraf signifikan. Kalau gini, dalam uji hipotesis, dalam uji asumsi normalitas, homogenitas, linearitas itu kebanyakan ada di atas 0,05. Kenapa? Misalkan nih, oke, normalitas, Pak, kenapa di atas 0,05? Karena kembali lagi, kita pengen tahu bahwa mayoritas orang itu ada di kondisi normal. Kondisi ya ada yang sangat tinggi sama sangat rendahnya sedikit, terus kemudian tinggi rendahnya agak banyak, rata-ratanya banyak banget gitu ya. Nah, kalau misalkan angkanya di 0,06, mungkin teman-teman bisa lihat nih di bawah tulisan tabel gitu ya. Ini mungkin cukup terlihat ya kalau pakai HP, karena kayak ada yang pakai HP ya. Nah, online visit ODE pada kelompok teks real time itu terindikasi nggak normal, berbeda secara signifikan dengan asumsi normal. Karena apa? Signifikansinya 0,001. Ya. Nah, berarti apa? Dia ada antara di kelompok yang sangat tinggi atau antara di kelompok sangat rendah. Berarti dia ada di apa ya? Kelompok-kelompok yang kita bisa bilang devian gitu ya, kelompok-kelompok aneh. Jadi kalau misalkan dia di luar 0,05 atau sangat rendah, di bawah 0,05 gitu ya, dia jadinya nggak signifikan, alias datanya nggak normal, ya. Terus kemudian begitu pula dengan kelompok audio video real time, ini juga 0,04, berarti ini nggak signifikan juga.
sorry, bukan nggak signifikan. Ini tidak memenuhi asumsi normalitas juga, ya. Kelompok LMS memenuhi kaidah normalitas dengan signifikansi 0,2. Berarti dia kan gini, kalau teman-teman lihat tadi, aku tulis angka di grafik, itu kan sebenarnya 0 sampai 100%. Kalau di total kurang lebih 100% tuh, kalau di total kurang lebih. Nah, 20% kalau misalkan di kondisi normal, berarti kan dia ada di kurang lebih ini ya, antara di kelompok rata-rata nih. Tadi kan 0, berapa ya tadi ya? Oke, kalau dia di 0,2 berarti kan dia mungkin antara di 0,34 yang kiri atau 0,34 yang kanan. Ya, kalau teman-teman tambah 0,135 ditambah 0,025 berarti kan 0,16. Berarti dia kurang lebih ada di sini. Mungkin aku akan edit lagi gambarnya. Bentar. Teman-teman bisa bayangin nggak sih? Atau apa harus aku selalu gambar? Gambar Pak lebih baik. Gambar yang lebih enak ya, ya wes oke. Nah, biar aku akan coret-coret dulu gambar ini. Ya sih kalau online nggak enak, nggak ada papan tulis ya. Tapi ya bisa pakai virtual sih. Tapi ribet. Itulah pakai Samsung Notes di sini. Oke. Aku edit dulu. Nah, oke, silakan dicek di grup WA. Ya, jadi posisi 0,2 itu kurang lebih ada di posisi itu, teman-teman. Ada di posisi rata-rata lah gitu ya. Ada di posisi itu, kurang lebih ada di tengah. Nah, berarti kalau misalkan seperti ini, kalau misalkan yang real time nggak normal, terus kemudian yang audio visual nggak normal, tapi yang normal hanya LMS. Oke. Itu kan sebenarnya bisa dikatakan bahwa ini sebenarnya datanya nggak normal nih gitu ya. Jadi harusnya kita pakai tadi normalitas, homogenitas, linearitas. Satu aja fail terbukti gitu ya, sebenarnya kita bisa langsung analisis menggunakan analisis non parametrik gitu ya. Tapi sebenarnya waktu itu ini saya uji lagi, saya cek lagi variansinya seperti apa. Ini mungkin istilah-istilah yang teman-teman pakai di MapPen. Bentar. Pernah dengar istilah varian sebelumnya? Pernah Pak. Pernah ya? Pernah, Harusnya Pak. pernah. Oke, sip. Nah, variasi ini akhirnya saya cek lagi 3 kelompok ini, apakah memang sangat berbeda atau sebenarnya nggak jauh-jauh beda gitu ya. Nah, setelah saya lihat, ini ternyata variasinya ada di relatif sama, ya, di 0,87, maka sehingga saya tetap pakai analisis parametrik di sini. Oke, normalitas lolos, ya. Linearitas saya cek, ternyata di atas 0,05, ya. Berarti ini datanya linier. Oke, terdapat. Kalau linearitas ini harus di bawah 0,05, gitu ya. Datanya nggak linier, gitu ya. Jadi nggak konsisten nih, gitu ya. Terus kemudian, nah ini uji hipotesis. Akhirnya saya tidak menggunakan
eh, korelasi produk momen, ya kan? Tadi seperti bahas belum ya produk momen ya? Oke. Ini kuncinya, nggak ada. Nah, tadi jenis-jenis korelasi tekniknya udah dijelasin belum ya tadi ya? Belum ya? Nah, oke. Jadi korelasi itu ada dua, ada produk momen kalau yang apa memenuhi kaidah normalitas, homogenitas, sama linearitas, sama uji apa ya? Ntar aku cek di SPSS langsung deh. Aku kalau nggak di SPSS itu rada bingung biasanya. Karena pas ngeliat langsung tuh lebih jelas. Sebentar, ke SPSS saja deh, daripada salah ngomong. Knowledge bivariate. Oh, Spearman rank. Nah, kalau misalkan datanya nggak normal atau nggak homogen, gitu ya, terus jumlah respondennya dikit, itu pakainya Spearman rank untuk uji hipotesisnya. Ini saya pakai Spearman rank. Dari Spearman rank ini, GF 2610 1,8, dia nggak signifikan juga. Dan ini kalau misalkan ini di yang parametrik, ini biasanya lambangnya R, yaitu kekuatan dari variabel X menjelaskan variabel Y. Ya. Oke. Nah, tadi kembali lagi, kapan pakai 0,05 di atas dan kapan di bawah? Ini, kalau yang kalian butuhkan adalah gambaran umum, gimana ya? Oke, ini seharusnya mewakili kelompok. Itu biasanya pakainya 0,05. Ya, di atas 0,05. Tadi misalkan kayak homogenitas, terus kemudian homogen sama normalitas itu dipakai 0,05 ke atas. Tapi kalau linearitas itu di bawah 0,05. Terus untuk uji hipotesis, uji hipotesis itu pakainya di bawah 0,05. Gitu. Dan dalam penulisannya itu bukan berarti menolak H0 dan menerima H1, ya. Biasanya ini kesalahan tulis redaksional yang sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Mungkin kalau di UM kondisinya seperti itu, dan saya termasuk dulu yang nulis seperti itu, ya. Nah, dalam penulisan uji hipotesis atau hasil hipotesis, ini cukup langsung disebutkan uji hipotesis menunjukkan tidak ada perbedaan. Jadi tidak perlu diomongkan menolak H0 dan menerima H1 atau HA, hipotesis alternatif, itu tidak usah. Jadi hipotesis menunjukkan tidak ada perbedaan media pembelajaran terhadap online distribution effect pada pembelajaran daring. Udah, kasih angkanya, selesai. Orang bisa baca. Oh, berarti ini nggak signifikan nih. Gitu. Nah, ini juga kemudahan kalau teman-teman menulis menggunakan basis APA. Nanti aku akan tambahkan di grup deh. Cara penulisan, kaidah penulisan APA itu seperti apa. Mungkin aku coba buka dulu deh. Siapa tahu masih ada ini. APA. Ada ya? Writing report.
Oh, nggak ada ya. Bentar. Oke, aku coba cari dulu deh. Jadi sebenarnya APA itu ada panduan penulisannya untuk menulis korelasi seperti apa, untuk menulis uji regresi seperti apa, ya untuk menulis apa lagi hasil uji asumsi juga seperti apa, itu sebenarnya ada semua. APA. Kecil saja. Oke. Oke, nah ini dia. Mana tadi? Google Meet. Oke. Kita kasih lihat dari bentuk APA. Oke ya, teman-teman bisa dilihat di sini. Ini dapat dari universitas mana tadi ya? Oh ya, University of Washington gitu ya. Oke, how to report p-values, ya. Nah, biasanya kalau misalkan dia lebih kurang dari 0,01, gitu ya, atau sangat kecil, dia nulisnya aja kayak gini. Ya, mungkin kalian akan menemukan signifikansi itu 0,00 gitu ya. Ya menulisnya gini, p less than 0.01. Ya, ini apa nih? Nah ini, if your exact p-values is less than 0.001, it is conventional to state merely ini, ya. Kalau misalkan bisa exact ya exact. Nah penulisan exact biasanya 2 angka ya di belakang koma. Ini ada cara-caranya untuk menuliskan masing-masing. F-test, one way ANOVA gitu ya. Ini malah singkat banget, sebenarnya malah enak. Goodness of fit, square test of goodness fit. Ini kalau misalkan path analysis itu pakai goodness of fit gitu ya. Ini ada caranya. Oke. Mungkin kayak apa ya, kalau misalkan menentukan 0,01 atau 0,05 itu kapan di atas, kapan di bawah itu sebenarnya tadi, apakah kalau kita butuhkan, oke, ini kira-kira kita butuh masyarakat atau populasinya ini harus sama nih, sama semuanya, berarti kalau sama semuanya berarti harus di atas 0,05. Kalau sama kan kayak tadi homogenitas, terus kemudian normalitas gitu ya. Kalau misalkan
enggak, ini butuh sangat spesifik, sangat berbeda satu sama lain gitu ya. Nggak boleh sama satu sama lain, harus sangat berbeda. Kalau sangat berbeda, berarti kita pakai di bawah 0,05. Tuh. Oke, ada yang mau tanya mungkin sampai sini? Oke. Saya mau bertanya. Yuk, Bu Ria. Kan kalau misalnya dia signifikan di 1% pasti signifikan di 5% ya Pak ya. Tapi kalau 5% belum tentu 1%. Nah, terus semisal antar skripsi nih Pak, terus ternyata data kita itu cuma yang di 5% tuh kira-kira kemungkinan buat di approve itu tetap apa harus 1% gitu ya Pak ya kalau di UM? Oke. Nah, seperti yang aku bilang tadi, penelitian-penelitian yang sifatnya penelitian sosial itu kebanyakan pakai 5%. Nggak pakai yang 1%. Jadi kemungkinan besar tetap diterima. Gitu. Jadi sebenarnya kalau 1% ya, misalkan gini deh, 0,01 atau 1% itu hanya digunakan untuk jurusan eksak, teknik gitu ya, itu ukurnya harus 0,01. Nah, Pak, coba bayangin deh. Oke, gesernya maksimal 1 cm. Kamu bangun jembatan nih, ternyata ini gesernya sampai 5 cm. Miringnya harusnya 1 derajat, ini sampai 5 derajat gini ya. Nah, ini kan sangat berpengaruh nanti terhadap kekuatan bangunan, kekuatan jembatan gitu ya. Makanya di eksak itu pakainya 0,01, kalau di sosial pakai 0,05. Itu. Oke, Ria? Oke Pak, jadi tapi mungkin nggak Pak kalau penelitian sosial itu ternyata dia juga signifikan di 1%? Bisa aja, mungkin aja. Kalau penelitian itu sangat tepat gitu ya, sangat spesifik, bisa aja di 0,01. Oh, berarti bukan karena fenomena sosialnya itu paten ya Pak ya? Enggak. Karena gini, biasanya bahkan di satu instrumen ada yang signifikan, misalnya uji validitas reliabilitas, biasanya kan kita pakai korelasi antar item kan, inter-item correlation kan biasanya. Bukan sebenarnya yang dipakai kakak kalian dan saya pakai dulu waktu skripsi juga gitu lah. Atau pas medpen itu sebenarnya bukan uji validitas bukan, tapi uji korelasi antar item. Jadi item 1 dibandingkan dengan total, item 2 dibandingkan dengan item total, item 3 dibandingkan dengan jumlah jawaban item total gitu ya, dan seterusnya. Jadi memang ada beberapa yang signifikan di 0,05, ada yang signifikan di 0,01, bahkan ada yang nggak signifikan juga bahkan gitu ya. Kalau nggak signifikan itemnya dibuang. Nah itu sebenarnya sesuatu yang wajar banget kalau misalkan bahkan dalam satu pengujian itu hasilnya belang-belang itu wajar kok. Nggak masalah. Itu dari 20 item nomor 17 valid di 0,01 misalkan. Terus kemudian nomor 16 valid di 0,05. Item nomor 2 nggak valid, ya item nomor 2 yang dibuang. Itu penggunaannya. Oke Pak, makasih. Oke. Nah, apalagi ya, how to report validitas bukan reliabilitas, how to report jenis-jenis teknik analisisnya, uji asumsi. Oke, ada lagi yang mau tanya mungkin dari teman-teman, silakan. Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau tanya, mungkin aku kasih kesempatan buat yang mau misalkan mau diskusi terkait kemarin kan kita sempat bahas ya masalah judul penelitian, tema penelitian, masalah penelitian gitu ya, yang nanti sesuai dengan tugas UAS kalian baik di UM ataupun di UMER itu terkait dengan
eh, variabel, penentuan variabel, terus kemudian penulisan gitu ya. Mungkin ada yang mau sharing dulu? Mungkin silakan, adakah? Saya dulu deh Pak, boleh? Boleh, silakan. Yuk, share screen boleh dong. Bentar, saya masih nyimpan kagak ya? Cuman paling kayak minggu kemarin sih Pak, saya cuman itunya doang, baru pingin ngebahas soal judul temanya itu udah tepat atau belum gitu Pak. Kuanti ini ya. Nah ini Pak, kelihatan nggak? Oke. Oke, topik masalah, oke. Nah, kalau seperti ini, nanti ini jadinya gini, Kevin. Topik oke, masalah. Nah, ini mungkin masalah lebih ke spesifik ya. Misalkan apa? Perilaku adiksi terhadap internet. Oke, apa sih perilaku adiksi terhadap internet? Dampaknya apa nih? Atau ini mungkin berkaitan dengan apa? Misalkan, contoh, kalau di Jepang katakanlah, perilaku adiksi terhadap internet terkait dengan hikikomori misalkan. Mereka yang mengurung diri di kamar. Ya. Itu mungkin bisa. Tapi kalau misalkan di Indonesia kan, oke, apa sih yang permasalahan terkait dengan adiksi terhadap internet? Mungkin variabelnya harus lebih spesifik lagi masalahnya. Jadi tidak hanya tentang adiksi, oke, adiksi terhadap internet. Terus apa? Apa berkaitan dengan apa? Mungkin kita coba lihat aja. Scholar internet addiction. Oke. Aku bisa tag ini ya, tag back untuk apa? Presentasi ya, mungkin akan aku kasih. Ya. Dan ya, clear ya. Jadi ini review the result of a review of the result on internet addiction. Ini di penelitian ini ada 4 bagian gitu ya. Yang pertama tentang pengenalan, overview gitu ya, definisi, terminologi, sama bagaimana mengukurnya. Bagian kedua, second section, mereview tentang temuan, penelitian, dan faktor kunci, beberapa faktor kunci yang berkaitan dengan internet addiction, ya, including internet use and time, identifiable problem, gender differences, psychosocial variables, and computer attitudes. Ya, the third section consider the addictive
potential of the internet in terms of internet user, the interaction of the two, gitu ya. Jadi ini tentang apa ya, potensi-potensi yang mungkin akan muncul terkait dengan internet, gitu ya kan, ketergantungan terhadap internet seperti apa sih, gitu ya. Misalkan kayak sekarang FOMO misalkan, fear of missing out, itu kan bisa terkait dengan gadgetnya, bisa terkait dengan fenomena di sosial medianya, gitu ya, macam-macam. Dan di bagian keempat, saat ini ya, terus current and projected treatments. Jadi bagaimana treatmentnya untuk saat ini dan masa mendatang. Nah ini, berarti ini harus ditunjuk. Bisa nggak? Oh bisa. Nah pas, tadi kan di bagian berapa tadi? Di bagian 2 ya? Di bagian 2 kan ada keterangan. Iya. Tentang apa sih penelitian-penelitian yang mungkin akan berkaitan gitu ya. Tadi kan terkait dengan apa aja tadi ya? Gender gitu ya. Gender, kalau gender kan ya pasti kita masukin lah, itu nggak mungkin ini. Bentar. Oke, ntar aku tutup SPSS dulu biar nggak terlalu berat. Word juga ditutup. PPT tutup. Oke. Oke. Oke ya, bisa kelihatan kan? Iya, Pak. Oke. Identify a problem related to internet addiction. Oke, gender differences. Nah, oke, mungkin teman-teman bisa lihat di sini juga. Laki-laki cenderung untuk mencari kegiatan that men tend to seek out the dominant activities or content online, gitu ya. Jadi kalau cowok itu lebih ke apa ya, aktivitas-aktivitas ataupun konten-konten online. Makanya kalau cowok banyak pornografi, karena ini juga di sini juga sama. Whereas men tend to explore sexual fantasies online, women tend to look for romance in cyberspace. Jadi kalau misalkan cowok itu terkait dengan apa ya, akses terhadap situs-situs porno gitu ya. Tapi kalau cewek itu misalkan kayak forum-forum apa, sosial media, terus kemudian apalagi look for romance. Romance itu mungkin kayak ini juga bentuknya, ini reader Wattpad. Di sini ada yang belum tahu Wattpad? Halo? Ada yang belum tahu Wattpad kah? Wattpad. Belum pernah make, Pak.
Tapi tahu. Pengguna aktif, Pak. Ya juga. Siapa pengguna aktif tuh? Tar. Siapa? Tadi pengguna aktif? Gak apa-apa ya? Aku dulu pernah jadi pengguna aktif kok. Kuliah, oke. Kuliah pengguna aktif ya. Lutfia juga, oke. Nah, jadi ini juga karakteristik orang bukan kecanduan ya, orang menggunakan internet berbeda antara laki-laki dan perempuan. Terus interaktif online games gitu ya, cowok-cowok juga online games gitu ya, rely particularly on power, dominance, control, and or violence, attract more men than women. Misalkan, ya kebanyakan orang yang main Tekken kan cowok ya dibanding cewek. Mobile Legends juga sama, PUBG sama, CODM sama, terus apa lagi, Dota 2 juga sama gitu ya. Perempuan di sisi lain gitu ya, seek out close friendship and prefer anonymous communication in which they can hide their appearance gitu ya. Nah, jadi memang apa ya, forum-forum itu sebenarnya lebih didominasi oleh perempuan gitu ya. Terus kemudian kayak apalagi Quora mungkin gitu ya, kan ada kemungkinan untuk seseorang menjadi anonim kan. Virtual communities give women a sense of belonging and the ability to share their feelings and emotion in private and convenient ways gitu ya. Nah, ini perbedaan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Kalau misalkan responden kalian atau kalian akan melakukan treatment psikoterapi menggunakan media sosial gitu ya, ya usahain banyakin perempuannya aja gitu. Terus kemudian psikososial variabel ini apa nih? Oke. Nah, sensation seeking, pleasure experience, use and gratification, loneliness, and depression. Ya, bagaimana kecenderungan orang, bener nggak sih orang yang menggunakan internet terlalu lama, mereka punya kecenderungan untuk depresi. Nah, kalau kayak gitu, Kevin, penelitianmu boleh. Ya kan ini contoh. Ini yang sensation seeking, terus kemudian, mana tuh yang loneliness. Iya, dan ini juga Kevin mungkin kamu nggak perlu untuk pakai teori yang terlalu apa ya. Kalau aku bilang tadi kamu nulisnya pakai grand teori. Jadi gini, nggak grand teori itu gini, namanya aja grand ya, teori yang sangat besar. Jadi sebenarnya grand teori itu belum tentu bisa menjelaskan dengan sangat spesifik tentang permasalahan yang ada dan kamu angkat. Gitu. Nah ini contohnya play theory of mass communication gitu kan. Nah ini kan teori bermain, terus komunikasi massa juga ada teorinya. Nah makanya ketika ada yang lebih sempit lagi dan mungkin menggabungkan di antara dua teori besar gitu ya, menjadi jembatan di antara dua teori besar dan relevan, silakan itu dipakai. Gitu ya. Jadi tidak harus pakai grand teori. Teori saya yang saya pakai untuk tesis itu malah sub branch lah, malah bisa dibilang malah udah branch sub pula gitu ya. Jadi teori identitas kan grand teori ini gitu ya. Terus kemudian tentang identifying others gitu ya. Terus kemudian ketika komentar bagaimana orang menilai, kemudian orang butuh kambing hitam, Brexit effect. Dari Brexit effect itu baru menurun ke ESA, intergroup sensitivity effect. Jadi teori itu bisa jadi sangat spesifik gitu loh. Ya masalah spesifik di satu teori gitu ya. Yang penting paham dengan betul. Nah ini misalkan loneliness gitu ya. Ini penelitian Morahan Martinez Sumakers tahun 2000. 277 orang mahasiswa diukur menggunakan UCLA Loneliness Scale. Ini yang disusun oleh Russell tahun 96. Result indicated that 8% of the samples were pathological in their internet use. Jadi mereka punya apa ya, pathological itu punya gangguan terkait dengan penggunaan internet. Dan dari 8% tersebut gitu ya, merasa lebih sendiri dibanding non-pathological users gitu ya. However, because of the statistic limitation of the direction of the relationship between loneliness and the internet use is hard to determine. Ya. Nah, bahkan
dia juga ngomong, ini Morahan Martin gitu ya, tahun 99 bahkan ngomong, loneliness itu bukan menyebabkan penggunaan internet berlebihan, tapi justru penggunaan internet berlebihan yang menyebabkan seseorang menjadi kesepian. Nah ini kan justru menarik nih, ya. Nah silakan dicari kayak gini kan, makanya teman-teman kalau bisa nyari masalah itu misalkan kalau based on teori dari review aja dulu, karena akan kelihatan body of knowledge-nya seperti apa, keterkaitan satu variabel dengan variabel lain seperti apa gitu ya, itu kan kelihatan banget. Tuh, baru dispesifikin, misalkan kayak tadi, ini kan penelitiannya Cho tahun 2005. Nah, saya kan pakai Morahan Martin tahun 99 misalkan. Ya boleh. Ya. Jadi Cho ini dipakai untuk basis awal, untuk lebih spesifik bisa pakai punyanya Morahan. Tuh, teori yang dipakai ya punyanya Morahan gitu. Oke, gimana Kevin? Ada gambaran ya? Masih mute? Kevin? Belum nyala tadi ngomong. Berarti iya. itu untuk yang masalah penelitian bisa saya spesifikasikan lagi, kayak misalkan kan sini saya bahas adiksi internet. Nah, adiksi seperti apa yang saya maksud gitu ya, Pak? Adiksi internet seperti apa? Baru nanti bisa saya sambungin sama kalau judul penelitian kan terhadap permasalahan psikologi itu. Berarti ya permasalahan psikologinya apa? Oke. Iya, gitu. iya. Jadi biar nggak terlalu luas. Karena gini teman-teman, kalau kamu misalkan untuk satu penelitian aja kamu bisa baca 50-100 artikel kalau fully serius gitu ya. Jadi memang untuk skripsi atau untuk penelitian ya minimal 30 artikel lah, 30 jurnal gitu ya. Itu minimal banget tuh. Bisa sampai 50 bahkan kalau orang S3 itu dalam satu semester mereka harus baca 100 artikel dan harus dibikin summary dari 100 tersebut. Dan itu harus berkaitan dengan teori yang dia angkat gitu ya. Makanya makanya cukup penting ketika teman-teman lihat gitu ya. Nah ini bisa dicek, dirujuk berapa kali, 974 kali, 959 kali, coba diklik aja, dirujuknya oleh siapa aja. Dan ini bahkan ada yang lebih banyak lagi, 1100, 1016. Coba dibuka, dicek gitu ya, cocok apa enggak. Nah ini contoh, Development and Validation of Smartphone Addiction Scale. Kalau misalkan mau tentang kecanduan HP gitu ya, ada nih, ya, Conclusive Internet Use Scale, gitu ya, 919 kali, banyak banget wes. Ya silakan dicari aja. Misalkan mau dibatasi 2013 atau tahun tertentu, misalkan apa sejak 2017 doang gitu ya. Ya kita pilih manual aja. Misalkan kayak alat tes, biasanya kan gini, beberapa dosen ada yang minta maksimal jurnal yang digunakan 10 tahun terakhir. Tapi kalau misalkan item yang ada atau instrumen yang ada itu sangat banyak yang menggunakan seperti ini, 1175 penelitian lain menggunakan ini, ya silakan dipakai. Ya, jadi cara nyari jurnal yang berkaitan itu udah lihat aja dirujuk berapa kali, dipakai oleh siapa aja, berhubungan dengan ini, misalkan handphone gitu ya, dirujuk 1175. Ya. Nah, ini tahun 2013 tadi kan punya yang sama mungkin. Nah, hubungan antara smartphone addiction, stress, academic performance, and satisfaction with life. Ya. Dirujuk 961 kali. Mau pakai ini, silakan. Itu cara nyari penelitian atau tema penelitian sebenarnya tinggal nyari di keywordnya aja, yang penting kurang lebih sama. Ini internet edition, klik di sini, klik di sini, klik di sini gitu ya. Kalian akan menemukan penelitian lain yang kurang lebih akan relevan dengan apa yang kalian cari. Gitu. Ini ya, enak sih kalau misalnya mungkin. Iya. Jadi ada gambaran lagi ya, kalau misalkan seperti apa mau nyari penelitian based on research gitu ya, tidak hanya based on fenomena, tapi based on research, teori gampang,
sudah banyak gitu ya, instrumen kadang tinggal translate, back translate, uji coba keterbacaan gitu ya. Nah itu menurutku ini di sisi lain penggunaan proses seperti ini justru lebih mudah, lebih menyenangkan untuk penelitian dan biasanya lebih cepat. Misalkan kalau Pak Said misalkan kalau nanti kalian skripsi ambil sosial, ambil tentang pengembangan desa, mau Pak Said bagus. Misalkan tentang identitas sosial, identitas konflik gitu ya, sama saya, psikologi politik, ekstremisme, terus kemudian ideologi, bisa sama Bu Tutut, misalkan sama Bu Wadek, terus dan lain-lain ya. Tiap dosen biasanya punya spesialisasi, dan kalau kalian ikut payung di dalamnya atau maksudnya ikut teori yang sama, kalian akan lebih nyaman. Karena apa? Dosen yang mampu atau yang membimbing kalian paham tentang teorinya. Karena tidak di kita gitu ya, itu kan banyak tuh dosen klinis bimbing dulu saya pembimbingnya Budia orang Pio, S2-nya psikolog pendidikan, ya. Bimbingnya anak klinis perkembangan, udah angkat tangan deh, gitu ya. Nah, makanya di dalam beberapa konteks, kalau ikut penelitian dosen atau penelitian riset yang sama dengan dosen, enaknya adalah bimbingnya pas, gitu. Kalau misalkan bimbingnya nggak pas, ya kayak tadi bisa jadi based on teori yang sudah settle, dosen tinggal baca, tinggal mengamati, tinggal menyimpulkan konteks-konteksnya, kalian nyetorin penelitian yang relevan, gitu ya. Itu mungkin akan membantu sekali dengan dosennya. Kalau misalkan dosennya tidak familiar dengan teorinya. Jadi kalau saya sih teman-teman, sebaiknya teman-teman menghindari menggunakan grand teori. Karena apa? Grand teori itu terlalu luas. Seperti tadi punya Kevin. Kevin, kamu tadi punya teorinya siapa? Pakai teorinya siapa? Sorry. Maslow. Pakai Maslow, gitu ya. Luas banget. Ya, bahkan terlalu luas. Tuh. Dan juga satu lagi, ini mungkin saran juga buat teman-teman, ketika meneliti, tolong baca secara spesifik. Banyak bukan berarti spesifik ya. Terkadang banyak gini. Seringkali terlalu banyak baca justru bikin kita bingung. Bisa Pak? Bisa banget malah. Terlalu banyak baca, terlalu random yang kamu baca, malah makin pusing dengan penelitian kamu, dan kamu nggak akhirnya, loh, aku sebenarnya neliti apa sih? Bahkan sampai bisa sampai titik itu. Ya, sampai bingung pada penelitiannya sebenarnya mau neliti apa. Makanya baca yang spesifik dengan teori yang mau dipakai, mau dibahas gitu ya. Itu Kevin, kalau misalkan mau pakai, ntar linknya tak kasih di ini ya. Yes, ini sih. Ini aku taruh di chat Meet ya. Nanti silakan dicari sendiri misalkan kalau misalkan mau browsing lagi gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin yang dari Unmar mungkin satu orang ada yang mau diskusi terkait dengan proposal penelitiannya. Karena kan tugasnya sama nih. Ya, sebenarnya kita menyamakan sih. Sana sama, di sini sama, ya udah cocok puasnya. Jadi sebenarnya bimbingan bisa di sini, bisa di sana juga. Mungkin silakan ada yang mau diskusi terkait dengan proposal penelitiannya, mungkin ada yang sudah bikin coret-coretan. Oh ya, nanti secara umum penulisannya dimulai dengan penulisan pada variabel Y ya teman-teman. Jadi masalah fenomena itu kan sebenarnya ada di variabel Y. Terus kemudian kalian entah memberikan solusi atau memberikan penjelasan, itu salah satunya dengan variabel X. Ya. Jadi sebisa mungkin kalian ketika menuliskan paragraf, ketika menuliskan entah pendahuluan, teori itu ya, sebisa mungkin ada jembatan di antara paragraf. Biasanya kalau nggak ada jembatan di antara paragraf itu seakan-akan paragraf bawah sama paragraf atasnya jaga sembung bawah golok gitu ya. Ya kalian tahu sendiri, kan nyambung.
Pit gitu ya, aku nggak mau ngomong. Jadi memang seperti itu sih biasanya. Jadi sebisa mungkin ada jembatan di antara jembatan antara paragraf sehingga seakan-akan mengalir gitu bacanya, nggak kayak lompat-lompat gitu. Oke, kalau yang dari Unmer nggak ada yang mau sharing, mungkin teman-teman yang lain 15 menit terakhir kita. Oke. Masih mencari pembaruan. Oke, pembaruan apa nih? Pembaruan tema, pembaruan apa? Tema. Oh ya wes. Jadi mungkin kayak tadi ya, mungkin teman-teman silakan bisa lihat juga kan di si pejar ya. Teman-teman bisa lihat di si pejar. Kemarin itu saya minta teman-teman yang dari UM itu untuk mencari tema, masalah, tema dan judul. Gitu. Nah, itu nyambungin di antara ketiganya itu akan menggambarkan bagaimana menyusun judul yang baik dan benar. Gitu. Kayak tadi kan punya Kevin, temanya bagus, masalahnya bagus, temanya yang kurang gigit, ya, sehingga judulnya pasti kurang gigit juga. Tuh, temanya oke, masalahnya oke, temanya spesifik, judulnya pasti enak juga dibikinnya. Tapi gimana cara nyarinya? Pakai annual review atau meta analisis, ya, itu untuk mengarahkan kalian memilih. Oke ya, nanti oh iya, buat teman-teman yang mau bimbingan, saya lebih prefer untuk membicarakan ini by Google Meet, karena pasti lebih enak, ya. Kecuali kalau misalkan udah sangat spesifik, udah jelas, udah clear, beberapa orang ada yang saya CC melalui chat WA. Tapi kalau misalkan masih raba-raba kayak tadi, Kevin tadi, ya itu lebih enak pakai Google Meet, ya paling barang setengah jam lah kayak gini. 20 menit, setengah jam rata-rata kalau bimbingan masalah gini. Setelah itu Kevin setelah fix menemukan judul yang sekiranya mau diteliti, ada penelitian acuannya misalkan, malah lebih bagus lagi, atau bahkan sampai mungkin teman-teman ketika baca jurnal ada di bagian discussion. Kalau teman-teman sampai mengeksekusi, kan biasanya di discussion itu ada further research atau limitation gitu ya, on this research. Nah, teman-teman kalau mengatasi kendala penelitian lain atau menemukan melakukan saran dari peneliti yang kalian jadikan jurnalnya sebagai jurnal acuan, itu akan membuat kalian jadi ketika ditanya, oke, kenapa kamu meneliti ini? Nah, ini saya berasal dari penelitianku, penelitiannya ini. Nah, ini saya fokus pada bagian discussion. Penelitian ini juga menyarankan bahwa ada masukan seperti ini untuk dilakukan di penelitian selanjutnya. Maka menyikapi hal itu, saya mau melakukan perbaikan atau menambahkan keilmuan saya dengan menambal kekurangan dari penelitian sebelumnya yang saya jadikan sebagai jurnal acuan. Itu udah kelihatan tuh, oke, ternyata ini kebaruannya. Jadi ada beberapa dosen yang menanyakan kebaruan, ada menanyakan apa yang berbeda gitu ya. Itu sebenarnya bisa jadi cara untuk bukan mengakali ya, menjawab pertanyaan tadi. Tuh. Oke, ada lagi mungkin? Karena ini udah minggu ke-12, terus bentar aku cek jadwal perkuliahan dulu deh. Kuantitatif kuliahan kita minggu depan pelaporan ya. Nah, tadi udah kesenggol dikit-dikit gitu ya. Pengolahan dan teknik analisis sama pelaporan. Pelaporan tadi udah dikit-dikit kesenggol gitu ya. Sama minggu ke-14-15 nanti kita akan fokus ke perancangan proposal. Gitu. Oke. Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau tanya atau mau diskusi, berarti untuk pagi hari ini mungkin bisa kita akhiri gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat materi kita pada pagi hari ini. Oh iya, bentar, aku lupaan satu hal, sorry. Terkait dengan coding, teman-teman.
agak tricky. Sorry, aku baru ingat. Tadi kan ada materi coding ya. Nah, gini. Kalau kalian menggunakan instrumen dari kalian menggunakan instrumen dari peneliti lain, gitu ya. Biasanya ada tanda antara dia dicetak tebal atau ada tanda asterisk, bintang, ya, yang bintang di HP itu tanda asterisk. Nah itu biasanya instrumen yang punya sifat khusus, antara dia tidak digunakan dalam analisis sebagai item distraktor, atau bisa jadi dia punya nilai berbanding terbalik. Jadi kan saya pernah ngomong tuh, instrumen dalam penelitian yang kekuatan negatif atau berbanding terbalik atau unfavorable gitu ya dengan teori, biasanya jumlahnya sangat sedikit atau bahkan bisa jadi nggak ada. Ya, item-item tadi yang bold ataupun yang asterisk itu bisa jadi item yang sifatnya unfavorable. Jadi kalau misalkan skalanya 1 sampai 5 nih gitu ya, ketika seseorang itu yang item favorable 4, di data 4, di input di coding juga 4. Ya, jawabnya 3, dimasukin ke worksheet atau lembar kerja 3, tabel kerja 3. Tapi kalau item unfavor dia milih 4, ya, dimasukin ke worksheet itu 2, teman-teman. Oke, ada yang bingung sampai sini? Atau bisa bayangin? Kalau aku ngeliat ekspresinya Ramdhani sih bingung. Enak, aku bisa ngamatin. Bingung nggak? Nggak, karena ini cukup ini agak-agak tricky memang. Jadi aku tambahin nanti deh di gambar deh. Ya, aku akan tulis favo unfavo berapa. Nah ini enaknya kalau on cam aku bisa ngeliat ekspresi bingung gitu ya. Jadi kalau favo dia 4 ditulis 4 di coding, kalau misalkan item unfavo terbalik, dia harus di reverse dulu nilainya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di coding jadi 5, 4, 3, 2, 1. Kenapa tadi milih 4 ketika di coding jadi 2? Karena terbalik. Nanti aku akan tulis, akan kirim di grup ya. Coding tadi agak tricky juga, jadi teman-teman agak hati-hati ketika menginput data nantinya, atau kalian akan mengkonstruk sendiri di mana item favo unfavo dituntut untuk setara jumlahnya secara jumlah. Jadi favorable 2, unfavo-nya pasti 2. Itu juga harus hati-hati ketika melakukan input data. Ya, oke, mungkin itu aja yang sudah aku sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat hasil sharing kita pada pagi hari ini. Berarti kita tinggal 3 minggu lagi untuk teman-teman menyusun proposal gitu ya. Harapannya kalau proposal berarti kalau model jurnal bab 1 pendahuluan terus latar belakang sampai ke metode itu harusnya udah clear ya. Kalau misalkan teman-teman di Unmer pakai standar 5 gitu ya, 5 bab ya, berarti bab 1 pendahuluan, bab 2 ya pendahuluan jangan sampai hanya 2 atau 3 1 halaman gitu ya, nggak tabok kalian. Ini sama semua ya, sama semua. Unmer, UM, jangan sampai pendahuluan hanya 1 halaman doang. Harus minimal ya 3 sampai 5 halaman gitu ya. Ntar di Unmer ada batasan skripsi nggak? Limitasi halaman ada nggak? Saat ini belum ada, Pak. Belum ada ya, oke. Ya. Oke. Nah, itu berarti ya 3 sampai 5 halaman itu mungkin jumlah yang cukup bagus di pendahuluan. Terus kemudian latar belakang gitu ya, latar belakang variabel Y jelasin dulu. Terus kemudian biasanya itu ada definisi aspek atau dimensi gitu ya. Saya utamakan sih aspek, semoga aspek aja biar nggak dimensi karena ribet analisisnya. Apa tadi? Definisi aspek atau dimensi atau komponen gitu ya. Terus kemudian variabel X, definisi aspek, terus kemudian
satu subbab terakhir itu terkait dengan hubungan antara dua variabel tersebut. Ya, itu di bab 2, di bab 3 metode jelas terkait dengan instrumen yang digunakan apa, respondennya berapa, di mana, gitu ya. Terus kemudian langkah-langkah pelaksanaannya seperti apa. Ini juga sama buat teman-teman di UM juga dengan pakai model artikel, gitu ya. Oke, aku kembaliin ke teman-teman yang UM dulu. Kalian mau pakai model mana? Apakah mau pakai model artikel, ya, atau pakai model skripsi yang lama yang pakai 5 bab? Karena gini, kalau yang artikel akan sulit dibikin bab, tapi kalau kalian sudah bikin bab, dibikin artikel gampang. Gitu, karena model artikel itu setahuku ada limitasi 10, ya sekitar 10 sampai 15 halaman, tapi kalau yang skripsi model 5 bab itu 75 halaman. Tuh. Nah, mungkin nanti koordinator kelas saya minta untuk menjaring aspirasi, enaknya mau yang mana yang dari UM, tapi kalau aku sih bukan prefer ya, aku menyarankan pakai model skripsi, pakai model lama gitu ya. Karena kemarin pas pembimbingan juga beberapa dosen ada yang pakai model lama, jadi mungkin akan membiasakan kalian juga untuk pakai model lama dulu, baru kemudian dirubah ke dalam bentuk artikel yang lebih simple, ya. Mungkin itu aja untuk untuk hari ini. Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.